dan bahagia selalu, harus ya, meskipun di era pandemi kali ini ada yang WFH dan terus PPKM, tetap harus semangat. Nah, buat teman-teman mungkin agak bingung ya, kenapa nih sih bahasa tentang cinta seperti yang ada di judul love language atau bahasa cinta. Nah, biasa kan si ini bahasanya tentang review buku, terus udah gitu apalagi bacain karya si atau puisi secara random, dan juga yang banyak ini biasanya kan interaksi sama orang sekitar yang dirasa bisa menebarkan inspirasi dan juga memberikan manfaat banyak dari pengalaman hidup yang diceritakan. Cuma kali ini sedikit beda, singkat cerita, nggak apa-apa ya cerita sedikit. Beberapa waktu lalu kan si ikut salah satu event yang ada di Meridiana Coach. Di Meridiana Coach ini jadi semacam organisasi atau komunitas yang si kontribusi yang mengajarkan dari segi karakter, yaitu gimana sih caranya supaya menjadi coach yang oke, dari segi public speaking, dari segi karakter, keterampilan dan sebagainya. Nah, waktu itu event ini mengasah public speaking, dan tentang public speaking ini diberikan beberapa topik. Salah satu topiknya adalah 5 love language. Waktu itu sih ngerasa kayak nggak asing deh, akhirnya sih cari tahu tentang 5 love language ini, dan cuma dikasih waktu 5 atau 10 menit gitu untuk langsung ngejelasin gitu. Jadi kita pelajarin sendiri secara otodidak, langsung dibacain satu-satu. Akhirnya sih jelasin tentang ini, dan karena di 2 sesi pertemuan sih jelasin tentang ini, akhirnya sih mikir kenapa nggak sih jelasin juga aja di platform sih, meskipun sebenarnya ini hal yang simple sih gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah ya. Oke, jadi apa sih love language ini? Love language ini adalah bahasa cinta yang biasanya pada umumnya dan emang pada harusnya dimiliki setiap orang gitu. Tapi kan bisa bukan biasanya, love language ini kan ada 5 ya. Nah, manusia itu biasanya cuma punya 1 atau 2 aja gitu love language. Bahkan kalaupun 2, dia cuma dominan 1. Jadi sebenarnya penting kalau misalnya kita ingin tahu teman-teman kita, orang sekitar kita, pasangan kita itu punya love language-nya apa dari antara 5 ini. Cuma sih mohon maaf ya, di sini sih bakal spesifik ke pasangan karena lebih lebih enak aja gitu jelasinnya. Kalau misalkan contoh kasusnya sepasang laki-laki dan perempuan, ya suami istri lah, atau misalnya jodoh kayak gitu, karena lebih enak aja jelasinnya kayak personal by personal, nggak banyak contoh gitu loh, cuma one by one gitu. Untuk 5 love language ini jadi ada 5. Yang pertama itu words of affirmation. Words of affirmation ini adalah kata-kata afirmasi, kata-kata positif seperti pujian. Jadi orang itu merasa dicintai ketika dia bukan mendapatkan sebuah pujian atau mendengar sebuah pujian. Nah, jadi itu teman-teman penting tahu tuh, karena setiap orang itu punya love language yang beda-beda, gak pasti sama. Misalkan dia suka kayak dibilang aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu. Nah, tapi ini jangan disalahgunakan ya teman-teman. Ada orang yang dia punya love language kayak gini, jangan disalahgunakan untuk jadi buai. Kan zaman sekarang tuh ada kayak katanya ghosting dan sebagainya ya kan. Nah, ada yang pernah di ghosting? Ya udah lanjut aja ya. Itu words of affirmation. Nah, sebenarnya sih nggak cuma buat pasangan, buat orang tua, buat saudara, buat lingkungan kerja, itu penting banget teman-teman. Jadi untuk bisa mempertahankan interaksi supaya lebih dekat lagi, cuma tempatkan pada tempatnya yang seharusnya. Ingat karma berlaku guys. Terus yang kedua adalah quality time. Quality time ini ya udah gak asing lah ya, meluangkan waktu bersama. Di tengah kesibukan kita penting yang namanya punya quality time, meskipun meskipun ada love language ini atau enggak. Cuma bagi orang yang punya love language quality time, pasti dia pingin dan harus ada waktu bersama pasangannya untuk menghabiskan waktu bersama, bisa sampai lupa sama gadget gitu. Kalau misalkan kayak liburan, wisata ya, meskipun zaman sekarang nih digital dan bisa aja di digital ini dia malah pakai digital untuk melakukan quality time, misalnya kayak ngegame bareng, atau misalkan melakukan sesuatu yang ada di aplikasi, misalnya kayak nobar atau apa gitu kan, bisa lewat digital. Tapi biasanya orang quality time sih seringnya sih dia kayak justru dia nggak pakai hal-hal yang digital, dia misalnya kayak ke wisata alam atau gimana untuk refreshing otak gitu. Jadi penting tuh pasangan kamu dari 2 itu udah ada belum. Terus yang ketiga ini adalah
receiving gift atau menerima hadiah. Jadi nggak penting yang namanya hadiahnya itu mahal atau murah, besar atau kecil, dia itu akan sangat menghargai pemberian dari teman-teman gitu. Si pasangan teman-teman ini, kalau misalnya dia menerima hadiah, jadi mungkin dia merasa kayak, wah dia ingat sama aku ya. Terus misalnya nih aku punya pasangan, terus aku bilang gini, ini buat kamu. Terus dia bilang, mungkin dia berpikir karena dia punya love language-nya receiving of gift, dia bisa mikir kayak, wah dia ingat ya sama aku pas lagi pergi ke sini buat ngasih aku kayak gini. Oh dia, apalagi kalau misalnya dikasih barang yang dia suka gitu ya, terus kayak, wah dia inget ya pas lagi jalan ke sini, aku kan suka barang ini, sampai dia nyempetin buat beli kayak gitu. Jadi sebenarnya bukan tentang mahal atau kecilnya, tapi tentang pemberiannya itu yang bisa dia benar-benar apresiasi. Udah ada belum dari 3 ini, atau udah ada 2 yang pasangan teman-teman punya atau teman-teman gitu. Yang keempat adalah acts of service. Nah, buat acts of service ini nggak cukup yang namanya nguji orang doang, kayak misalkan mungkin kalau misalkan orang bilang kayak buaya atau gimana, kayak ih kamu cantik deh, ih kamu gini deh, kayak gitu kan. Itu nggak cukup teman-teman. Kalau teman-teman tuh ngegombalin orang yang suka ngegombal, itu tuh nggak cukup kayak gitu. Acts of service ini dia butuh yang namanya tindakan gitu. Misalkan hal simple, mungkin orang bilang kayak udah makan belum. Nah tapi kalau orang yang punya love language acts of service, dia akan seneng, lebih suka misalnya langsung gitu, makan yuk gitu. Jadi kayak langsung action, mana pembuktian lo, kayak gitu, lebih kayak gitu. Terus yang kelima adalah physical of touch. Nah ini khusus kalau misalnya sama orang tua sih oke aja, misalnya kayak salim, pelukan, terus juga sama saudara gitu ya, sama adik, kakak. Jadi ini physical of touch, seperti bahasa Inggrisnya itu sentuhan fisik gitu. Terus kalau misalnya sama pasangan ya yang harus sudah halal gitu ya teman-teman sebagai muslim. Kalau misalkan misalkan kayak ya berapa luka mungkin, atau mungkin kalau misalkan sama ya salim gitu ya sama suami gitu kan, kalau misalnya udah punya suami gitu, terus istrinya salim ke suami kayak gitu dan sebagainya. Nah teman-teman udah kepikir belum, oh aku kayaknya ini deh love language-nya, oh aku kayaknya itu deh gitu. Pasti adalah 1 atau 2 dari 5 ini. Jadi teman-teman harus tahu, karena bisa aja loh dari hal sepele ini jadi berantem sama pasangan teman-teman. Misalkan nih si A sama si B adalah satu pasangan kekasih atau suami istri. Nah si A ini dia sukanya itu yang namanya quality time, dia harus. Si B ini cukup dengan receiving of gift gitu, dan dia merasa kalau si tadi apa nih, ini apa B ya, pokoknya nih ceritanya A nih yang tadi quality time ya, si B ini dia receiving of gift. Nah si B ini ngerasa, oh si A juga paling kayak gitu. Nah ketika A menuntut, kamu harus luangin waktu dong, kan kita udah lama nggak meluangkan waktu bersama, liburan gini, terus si B bilang, aku sibuk, udahlah nggak usah kayak gitu. Terus kayak bilangnya, ya udah yang penting kan nanti kamu aku beliin mau apa misalnya kayak gitu. Terus kamu nggak mengerti aku misalnya kayak gitu kan, itu jadi berantem. Jadi pentingnya sebenarnya tahu gitu satu sama lain punya love language apa. Jadi nggak cuma soal ilmu kerjaan, ilmu sekolah aja yang belajar, ilmu tentang berumah tangga pun juga banyak teman-teman. Padahal ini cuma 5 ya, jelasinnya banyak banget gitu. Terus apalagi ya, pokoknya penting lah ya namanya tuh temen-temen tahu love language satu sama lain tuh apa. Nah iya saya ingat, sekarang saya pengen jelasin terus gimana sih tahu kalau misalkan pasangan kita punya love language seperti apa. Yang pertama kita harus tahu dulu yang bikin pasangan kita bahagia tuh apa, terus dia merasa bahagia atau enggak. Di situ pasti ada why-nya, ada reason-nya, ada alasannya. Kenapa sih? Terus alasannya apa sih gitu. Nah, kalau misalnya kita udah tahu nih pasangan kita bahagia karena kenapa, pasangan kita nggak bahagia karena kenapa, suka kenapa, nggak suka kenapa, bukan suka sama orang ya, maksudnya suka diperlakukan seperti apa, nggak suka diperlakukan seperti apa, itu harus tahu. Jadi tuh yang namanya pasangan itu nggak cuma sekadar modal cinta doang gitu. Kalau misalnya apalagi udah dewasa ya,
pasti banyak hal ilmu yang harus dipelajari gini. Dan saya pribadi percaya gitu, yang namanya orang nih suami istri bukan nggak bisa, mungkin mustahil ya yang namanya selamanya cinta gitu. Kalau temen-temen mungkin ada yang kontra kayak, ya namanya cinta pasti selamanya lah, kalau cinta emang abadi kayak gitu ya. Nah kalau misalnya saya sih mikirnya gini sih, ya bisa banget itu, bisa harus malah ya cinta selamanya. Tapi kan ada saat mungkin jenuh, atau mungkin ada saat asik sama dunia sendiri misal, atau sama pekerjaan sendiri. Yang satu misalnya berumah tangga, jadi ibu rumah tangga, yang satu kerja, ataupun yang kerja nih terlalu bekerja keras sampai lupa gitu untuk nge-treat pasangannya dengan baik. Lama-lama memudar, lama-lama ada miskom atau gimana, itu kan bukan hal yang nggak mungkin terjadi loh. Makanya perlu yang namanya memupuk cinta gitu. Orang menetralisasi cinta aja tuh bisa loh, maksudnya kayak menghilangkan perasaan suka pelan-pelan gitu. Ya memupuk juga penting gitu ilmunya gitu. Jadi ya kayak gitu. Terus juga kan kita harus tahu nih teman-teman, pasangan kita tuh nggak sukanya diperlakukan seperti apa ya. Kalau misal kayak diselingkuhin, dibohongin tuh udah pasti lah ya. Kalau misal kayak kata Maya Estianti waktu di podcast saya Denny Sumarko, maaf nih saya dengerin si Maya tuh bilang kayak gini, ya Tuhan aja nggak suka yang namanya diduain. Kita manusia ada zat seperti Tuhan gitu yang namanya nggak suka diduain. Emang sih ada poligami, tapi kan itu akan panjang lebar lagi ya. Cuma pada dasarnya sebenarnya secara kejujuran siapa sih yang suka diduain kayak gitu kan. Nah di sini tuh lebih nggak suka jadi curhat. Nah ini di apa namanya jadi lupa, pokoknya di konteks ini adalah nggak suka mungkin dalam arti kata diperlakukan hal-hal yang umum, tapi dia nggak suka loh sebenarnya kayak gitu diperlakuin kayak gitu. Tuh harus tahu juga supaya jangan sampai orang itu jadi ilfil dan berpisah karena hal-hal kecil yang tapi disepelein berkali-kali gitu. Terus apalagi sih supaya kita tahu love language pasangan kita. Nah sebenarnya apa sih yang ia inginkan dan harapkan dalam sebuah hubungan. Kalau misalkan dalam sebuah hubungan itu juga harus tahu gitu, dia tuh pengennya kayak gimana. Misalnya nih orang nih mau memutuskan berumah tangga, kan harus satu visi gitu ya, visinya tuh apa. Terus misalkan nih ada yang orang itu senangnya tuh punya pasangan tuh ya udah nanti kerja bareng, atau mungkin punya satu, kan semua harus satu goal ya, satu visi, cuma punya satu wadah di mana mereka akan berkolaborasi bareng gitu. Nah ada juga pasangan yang justru kebalikannya, dia lebih senang punya bidang ilmu yang beda-beda gitu. Meskipun cewek nih kebanyakannya itu menjadi ibu rumah tangga, tapi menurut saya pribadi penting untuk perempuan juga difasilitasin dia mencapai cita-citanya gitu tanpa melupakan sebuah kewajibannya. Tapi saya pribadi as a muslim ya pasti tujuan utama pribadi adalah bertemu sama Allah gitu ya. Pingin banget, maksudnya kayak saya hidup bisa nafas 24 tahun ini, tapi saya belum pernah yang namanya lihat secara langsung, secara bebas gitu bertemu dengan yang menciptakan saya, yang memfasilitasin saya ini itu. Fasilitasin itu belum tentu selamanya kelihatannya baik ya, mungkin ya kalau misalkan visi tertinggi saya seperti itu, cita-cita tertinggi saya seperti itu, ya saya juga harus menemukan, harus klik sama yang kayak gitu, sama yang ingin juga bertemu sama Tuhannya, yang seiman atau gimana. Nah itu juga harus kita tuh berpikir lagi loh, harus lebih mengenal diri untuk bisa menyesuaikan sama orang lain gitu. Dan juga kita harus bisa lebih saling menurunkan ego, karena kan apalagi kalau misalnya udah berjodoh gitu ya, udah suami istri, masa mau diganti, mau ditukar, masa udah tiba-tiba ujuk pisah, kan gak kayak gitu caranya. Jadi emang harus mau saling memperbaiki diri dan menuntut ilmu, bukan asal mau ganti kayak gitu. Lo pikir sambal ban gitu. Sorry ya, receh ya, pokoknya kayak gitu. Pada dasarnya hidup kan bukan cuma sekedar untuk makan, untuk ibaratnya buang air kayak gitu, terus untuk apa namanya, ibaratnya memiliki pasangan. Tapi kan tiap hidup ini balik lagi, jadi kayak motivator. Sebenarnya alasan hidup tuh apa sih, kita bisa ngasih dampak apa sih buat orang kayak gitu, apa ini gue hidup gunanya apa sih kayak gitu. Jadi kan ada orang yang dia tuh punya hal kayak gitu tuh tinggi. Nah itu tuh harus tahu tuh pasangan satu sama lain tuh ada nggak naluri kayak gitu. Jangan sampai karena misalkan ya
satu condong dia pengen tetap bisa kontribusi untuk masyarakat, yang satu enggak izinin kayak gitu. Nah itu kan juga bisa akhirnya gesek, padahal sebenarnya nih ya, orang yang punya meaning, punya udah kuat meaningnya apa sih alasan dia hidup di bumi gitu, di bumi, di Indonesia, di ibaratnya Cilodong misalnya, lo orang Cilodong gitu, orang Ciseeng kayak gitu, orang Ciawi misalnya gitu. Nah itu tuh apa sih gitu alasannya, untuk berdampak apa. Nah itu malah dia biasanya berkah loh, orang-orang yang punya niat kayak gitu dengan yang tinggi. Nah itu harus tahu juga. Nah, oh iya tadi balik lagi ya, ada yang dia itu senengnya tuh bidangnya tuh beda, karena gini, misal kayak Denny Sumargo sama istrinya nih, misal Olivia. Si Denny ini kan bidang seni entertain, terus si Olivia ini dia di Rut direktur umum di sebuah perusahaan, kayak beda banget gitu entertain sama dunia perusahaan bisnis. Tapi mereka malah nyari yang kayak gitu. Kenapa? Karena ternyata si cewek sama cowok ini sama-sama keras nih sebenarnya wataknya, tapi kalau misalnya bersatu dengan bidangnya beda, dan mereka kan senang nuntut ilmu nih di balik kerasnya, dan mereka punya power tersendiri di bidang mereka masing-masing, malah bisa sharing ilmu yang saling berbeda gitu, tanpa merasa egois atau ada part di mana ingin menang sendiri kayak gitu, karena mereka punya spesialisasi keahlian yang beda-beda gitu. Ada yang justru dia mencari pasangan yang seperti itu gitu, dan ketika berumah tangga juga ya yang dibahas kan karena skillnya beda ya, yang dibahas fokus tentang ilmu rumah tangga, atau mungkin fokus udahlah di kerjaan kita udah pusing gitu, udah nanti di rumah tangga ya udah happy-nya aja kayak gitu, nggak usah bahas kerjaan. Kan ada yang kayak gitu, tapi ada yang ngerasa malah lebih lengket kan itu. Tapi ujiannya ya harus komitmennya kuat ya, karena kan beda dunia. Sedangkan kan namanya pasangan itu kan harus tetap ada interaksi bareng secara berkala gitu loh. Nah terus kayak udah suami istri aja, tapi kan ini belajar ya, kita belajar bareng, ini bukan menggurui. Mohon maaf kalau saya salah, bisa DM saya ya. Dan terus nah itu jadi harus tahu tuh hal-hal kayak gitu juga yang diharapkan dari sebuah hubungan tuh apa. Terus balik lagi spesifik ke love language, dari situ kan nanti ketemu loh, di situ bisa lebih sama-sama nyaman, bisa saling memahami satu sama lain. Karena katanya kalau misalnya semakin dekat itu semakin tipis toleransinya. Nah terus juga saya ingin warning, ada juga orang yang dia malah menghakimi orang karena dia merasa punya love language seperti itu. Ini yang tidak boleh ya teman-teman. Misalkan words of affirmation, dia merasa seneng dipuji gitu, terus karena si pasangannya ini nggak suka yang namanya gombal ya, maksudnya kayak dia lebih senengnya langsung aja gitu action kayak gitu. Tapi si ceweknya nih misalnya dia lebih suka dengar pujian, kayak kamu misalnya nemenin aku kesini nggak pernah bilang sayang, sebenarnya kamu sayang nggak sih sama kayak gitu, misalnya kayak gitu. Nah itu terus nuntut kayak maksa gitu. Itu kan kalau nuntut itu udah salah ya sebenarnya. Itu juga jangan sampai kayak gitu. Terus misalnya kayak quality time, misalnya nih sebulan sekali agenda liburan, atau 2 bulan sekali, atau misalnya ya terserah lah, sekerap mau sahabat sekali gitu. Jangan sahabat sekali. Nah itu, tapi itu pengennya tuh tiap hari ya kan, maksudnya ya kalau bisa banyak duit dan nggak perlu ke anak Rafathar nggak apa-apa ya. Nah, kayak gitu. Jadi tuh terus juga ada yang dia physical of touch, tapi dia malah seneng gitu nyakitin pasangannya. Nah itu kan jangan sampai kayak gitu. Jadi orang punya bahasa cinta bisa juga loh cenderung ke negatif kalau dia nggak tahu dia tuh punya bahasa cinta seperti itu, atau dia tuh memperlakukan orang dengan bahasa cinta yang dia punya itu tuh seperti malah ke arah negatif. Itu jangan sampai seperti itu gitu. Jadi emang harus toleransi itu sedekat apapun harus tetap ada, saling menghormati. Ini fungsinya ilmu dan menerapkannya. Ya saya emang belum bisa menerapkan, tapi kan bersharing. Mungkin di sini kali aja gitu ada yang baru, oh iya ya gitu, oh pantesan nih kayak gini. Ternyata misalnya contoh ya, dia tuh sukanya hobinya punya kebiasaan kayak gini. Padahal udah diingetin tapi dia kayak gitu terus misalnya aku jadi males gitu, jadi udahlah males sama dia kayak gitu, tapi nggak diomongin kayak gitu, terus nggak bantuin misalnya si ceweknya berubah kayak gitu atau gimana. Itu kan lama-lama bisa jadi
ilfil, dan bahkan padahal itu hal yang sepele kayak gitu kan, tapi terus-terusan gitu itu penting juga gitu. Jadi ya udah teman-teman, selamat menerapkan, semoga yang belum menikah bisa segeranya tuh bukan cepet-cepetan, maksudnya segera tepat pada waktunya gitu loh, dipersiapkan dulu gitu sebelum bertemu yang pas. Terus juga bagi yang sudah berkeluarga dan mendengarkan, semoga ini berfaedah dan juga bisa saling discuss bareng nanti ya, supaya karena saya butuh ilmu banyak nih gitu. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.